Ya, kita lanjutkan diskusi kita tadi ingin ke Bang Ade Armando, tapi sebelumnya kita ingatkan juga bahwa nanti kita juga akan bergabung dengan Yusril Iza Mahenda, Prof. Yusril selaku pengamat hukum tata negara, tapi kita langsung dulu ke Bang Ade. Bang Ade, jadi bagaimana menjawab tadi langsung ditanya, ada data ilmiahnya tidak jika menyebut bahwa itu sebenarnya memang tuduhannya tertuju kepada Pak Presiden? Bahkan menurut saya apapun alasannya, aparat keamanan di sana yaitu Satpol PP bersama polisi dan Koramil itu punya hak sepenuhnya untuk menurunkan mural itu. Karena itu kan persoalannya dipasang di tempat yang ruang publik atau fasilitas publik atau apalah namanya ya, yang perlu izin kan. Saya nggak bisa menggambar begitu saja di sana. Jadi alasannya apakah itu mural, apakah itu gambar, bahkan gambar Pak Jokowi sedang berpidato misalnya dipasang di sana, kalau si Satpol PP bilang itu mengganggu dan ya, tak ada izin. Dan tidak ada izin, itu bisa diturunkan. Jadi tidak ada sama sekali isunya bukan apakah mural itu mirip dengan presiden atau tidak. Bahkan kalaupun mirip, persis mirip, dan itu isinya memuji-muji Pak Jokowi hebat dan seterusnya. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang karena tidak ada izin dan mengganggu, boleh dong diturunin. Jadi bukan reaksi berlebihan? Menurut saya sih wajar lah ya. Jadi betul-betul kan ya itu interpretasi subjektif seorang. Ini kan ada yang nanya ya kenapa cuma mural itu yang diturunkan, yang disampingnya enggak. Ya kalau saya jadi seorang aparat keamanan saya akan bilang ya hak saya. Saya memutuskan yang ini tetap ada, yang ini saya hilangkan ya. Tapi kan dengan alasan-alasan yang kuat pasti. Alasan yang kuat paling gampang adalah tidak ada izin. Itu paling gampang, basic yang dari semua itu. Kedua adalah ingat dalam kebebasan berekspresi tidak semua hal yang menyangkut tidak semua ekspresi bisa dibebaskan ya. Itu selalu ada pasal pengecualian. Kalau kita kembali ke UUD 45 itu 28J kalau nggak salah ya. Itu bilang bahwa bisa itu dilarang kalau itu misalnya mengganggu ketertiban. Misal ada kalimat begitu. Jadi sekarang betul-betul tergantung interpretasi subjektif si orang yang menghilangkan itu, yang menurunkan mural. Mas Adi, ada orang yang mural di lokasi yang sama mungkin di tingkat kabupaten maupun kecamatan itu tidak dihapus. Padahal dalam bentuk seni lukis juga. Nah yang saja. Ini yang gambarnya dikatakan mirip sama presiden jelas-jelas. Tampak banget dihapus gitu Bang. Iya hak dia kan. Saya ingin menghilangkan yang ini karena menurut saya ini mengganggu. Bukankah itu kemudian dinilai sebagai tindakan yang semena-mena jika memang tidak ada alasannya? Karena itu melanggar hukum. Jadi memang alasannya melanggar hukum sangat real. Dia melanggar hukum yaitu tidak punya izin. Maka kalau itu saja yang paling basic sudah tidak dipenuhi, nggak boleh orang protes. Sebentar, posisinya melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum? Ya, hukumnya bilang kalau melanggar ketertiban umum bisa, boleh. Tapi bahkan itu pun, bahkan tanpa mengaitkannya dengan ketertiban, tanpa izin itu udah nggak boleh. Bukannya udah nggak boleh, dia bisa masuk dalam wilayah yang di mana si aparat keamanan bisa mengintervensi, melakukan sesuatu, misalnya menghapusnya. Jadi nggak ada yang salah dengan si aparat. Aparat sama sekali bersih dari kesalahan di situ. Bagaimana dengan pernyataan dari pihak aparat menyatakan bahwa dikarenakan hal itu merupakan lambang negara Presiden Joko Widodo? Iya, menurut saya nggak perlu juga. Ngapain juga aparat keamanan lari-lari ke lambang negara? Udah jelas Presiden bukan lambang negara. Kenapa juga harus dikemukakan? Tapi kalau ditanya itu boleh nggak si aparat keamanan itu menghilangkan, menghapusnya ya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang anti demokrasi lah di sana. Saya harus ingatkan ya, penghinaan terhadap Jokowi itu udah berlangsung berulang-ulang. Yang terbaru ini adalah yang soal Baduy dan Badut ya, yang wartawan dari Tirto ID yang menggambarkan bahwa sebetulnya seolah-olah mengatakan Jokowi itu badut ya. Itu nggak diapa-apakan. Ketika ketua BEM UI bukan ketua BEM sih, BEM UI menggambarkan Jokowi sebagai the king of lip service, nggak ada tindakan hukum apa-apa terhadap dia. Itu hak dia, hak si BEM untuk melakukannya. Jadi kita harus ingat ya bahwa sebetulnya penghinaan terhadap Jokowi itu sudah berulang kali dilakukan dan tidak ada intervensi hukum apapun. Tapi yang ini posisinya pelaku di Uber, pelaku diselidiki sampai merasa tertekan, Bang Ade Armando. Ya kalau saya nggak tahu itu dikejar atau apa, tapi kalau sampai, saya rasa kalau sampai ya bisa saja dengan alasan ya karena dia melanggar hukumnya yaitu menggambar di fasilitas yang bukan milik dia kan. Tapi saya penasaran juga menurut
interpretasi subjektif dari seorang Ade Armando jika melihat mural tadi, mirip tidak sih? Ya mirip lah, dan nggak penting, nggak apa-apa. Saya akan Mirip, mengatakan, Bang Roy. tadi kan dikatakan 60 sekian persen, ya 60 sekian persen. Cuman poin saya adalah hina aja nggak apa-apa. Presiden Jokowi itu udah biasa dihina kok, dibikin Pinocchio. Nanti ditangkap lagi Bang kalau hina Enggak, aja Bang bahasanya Bang, siapa? diksinya. Kasih tunjuk orang yang menghina presiden dan ditangkap di Indonesia ini. Baik, sebelum ke Mas Roy Suryo, kita ke Prof. Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara. Prof. Yusril. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Yusril. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah sehat Prof. Kita berkaca yang terbaru Prof. Mural bertuliskan, ada gambar pula 404 not found yang diduga mirip gambar Presiden Joko Widodo. Anda melihatnya apakah tepat ketika dikaitkan dengan ini merupakan lambang negara, itu pernyataan dari Kasubag Humas Kepolisian setempat. Bagaimana Prof. Yusril memandangnya? Ya, kalau lambang negara semua sudah jelas ya. Kalau pasal 36A UUD 45 itu yang lambang negara itu Garuda Pancasila, yang ada perisai Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi presiden itu secara konstitusi ataupun secara hukum dia bukan lambang negara. Walaupun secara politis bisa orang memaknai seperti itu. Anda jadi presiden hati-hati jangan ngomong sembarangan dan Anda itu simbol negara. Tapi itu omongan secara politis dan sosiologis, tapi bukan omongan yang benar dilihat dari segi hukum dan konstitusi. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan tentang mural, tentang sejarahnya, mungkin juga ada grafiti ya, yang dalam sejarah peradaban orang bisa menggambar, bisa juga menulis puisi yang panjang sekali, yang di dalamnya itu juga berisi sebuah kritik sosial atau kritik politik terhadap kekuasaan yang sedang ada di suatu negara ya. Bahkan dalam sejarah Islam pun konon pada masa dinasti Abbasiyah berkuasa juga ada orang yang menulis puisi panjang sekali yang mengkritik dinasti Abbasiyah itu, namanya Yazid Al-Himyari ya, yang di dalam sejarah ya selalu ada seperti itu. Jadi menurut pikiran saya sih sebenarnya aparat di daerah ya yang diberikan kewenangan untuk mengambil satu tindakan hukum, penertiban dan lain-lain, baik itu polisi maupun Satpol PP, ya menegakkan hukum itu harus juga dengan hati-hati, dengan pertimbangan yang matang. Kalau menghapus mural yang mungkin dianggap itu sebagai satu vandalisme misalnya, itu memang kewenangannya dia. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya itu adalah kritik terhadap kekuasaan, kritik terhadap presiden, kalau hal seperti itu dihapus, apalagi yang di sebelahnya tidak diapa-apain, itu tentu akan menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat kok seperti ada kekhawatiran, seperti kok ini penguasa ini paranoid sekali dengan kritik, dengan kecaman dan lain-lain. Jadi sebetulnya kita harus hati-hati dalam menegakkan hukum, itu kan juga perlu ada kebijaksanaan. Oke. Prof. Sebaliknya Yusril, juga, kalau Anda melihatnya sebenarnya dengan dihapusnya kemudian mural yang sempat kita lihat tadi, sebenarnya aturannya bagaimana? Aturan yang jelasnya mengenai dengan mural, kebebasan berekspresi masyarakat, aturannya berada di Perdakah atau bagaimana? Ya, itu sih bisa perdata, bisa pidana juga. Ya, kalau misalnya orang perorangan dia merasa bahwa ada pencemaran nama baiknya atau dia merasa dihina melalui tulisan itu atau gambar-gambar yang dipertontonkan sehingga bisa dilihat oleh publik, ya dia bisa, kalau dia delik aduan dia mesti ngadu kepada polisi. Kalau laporan biasa ya dia mesti laporkan kepada polisi. Kalau dia merasa bahwa itu menimbulkan kerugian imaterial pada yang bersangkutan, silahkan dia melakukan gugatan perdata. Jadi kalau untuk presiden ini dulu memang ada pasal-pasal artikelannya, pasal-pasal penghinaan terhadap Ratu Belanda sebenarnya, tapi kemudian diterjemahkan jadi Presiden Republik Indonesia ketika KUHP itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lantas kemudian pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden itu oleh Mahkamah Konstitusi ya sudah dihapuskan ya tahun 2006, tahun 2007, dan ada dimasukkan lagi ketentuan-ketentuan yang mengatur hal itu dalam draft KUHP, tapi draft KUHP-nya belum selesai. Jadi memang tidak ada norma hukumnya sekarang ini, dan karena ketidakadaan norma hukum itu bisa merepotkan juga, karena orang bisa membuat tafsiran-tafsiran sendiri. Jadi seperti Pak Ade Armando menafsirkannya dari ketertiban umum, memasang sesuatu perlu izin. Tapi kalau kita melihat dari segi ini adalah demokrasi, perspektif kebebasan
mengungkapkan pikiran dan pendapat ya harus kita hormati. Jadi jangan kita anggap oh ini harus izin. Lama-lama negara ini jadi negara izin begitu. Prof. Yusril, ini agar produk hukum juga jelas didengarkan oleh publik. Apakah memang payung hukumnya itu hanya bisa sanksi administrasi dengan tadi perda ketertiban umum, atau memang bisa berujung bui, dipidanakan, Prof. Yusril, pelaku-pelaku mural ini? Kalau administratif sih tidak ada di sini ya. Administratif itu misalnya izin dicabut begitu ya. Itu administratif ya. Atau misalnya dia tidak diberi kesempatan tampil berdasarkan ketentuan yang berlaku, itu administratif. Tapi kalau ini sih misalnya aspeknya adalah aspek kalau ketertiban umum itu kewenangannya dari Satpol PP. Itu dasarnya cuma perda. Tapi kalau itu dianggap sebagai satu penghinaan, nah itu dia jadi pidana. Tapi kalau kepada presiden itu seperti saya bilang tadi, sudah pasal-pasalnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu daripada nanti mentah di pengadilan, ya pasti akan jadi kasus yang ramai ya kalau dituduhin menghina presiden terus dibela oleh banyak sekali lawyers, bisa mentah juga di pengadilan. Karena itu menurut saya yang paling tepat adalah aparat penegak hukum itu bijak, jangan mencari-cari kesalahan, apalagi menafsirkan yang dengan tidak tepat, mengatakan presiden simbol negara. Jadi yang kemarin ini salah atau tidak, Prof? Apa namanya? Jadi penghapusan kemarin ini salah atau tidak secara hukum? Menurut saya sih nggak perlu dihapus, biarin aja. Ya, presidennya sendiri juga tidak merasa apa-apa, seperti yang tadi Pak Ade Armando katakan, presidennya juga sudah biasa dikritik dan tidak ada reaksi apa-apa pada beliau. Tapi tadi Prof. Yusril mengatakan, harus hati-hati. Prof. Yusril tadi mengatakan, kami sempat simak kabarnya penguasanya apakah memang paranoid di era sekarang. Ini kan jangan juga jadi asumsi liar, Prof. Yusril, di tengah publik. Iya, ya artinya itu kan ada ketakutan yang berlebihan atau merasa sangat terancam. Kalau dikatakan bahwa dibuat gambar seperti itu, entah mirip entah tidak ya, terus 404 ya, not found begitu, lantas itu harus dihapus ya. Apa kekhawatirannya? Apa presiden merasa khawatir dengan hal seperti itu? Mestinya kan tidak. Apalagi kata-kata Tuhan aku lapar. Ya apa salahnya orang berbicara seperti itu? Atau juga tadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa kita disuruh sehat di negara yang sedang sakit. Ya biasa saja, ya biasa saja orang bicara begitu tuh, dia hak dia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Kenapa mesti dilarang orang bicara seperti itu? Oke, baik. Nah ini ada juga pertanyaan dari pemirsa kita yang kemudian masuk melalui Twitter @catatanDemokrasi untuk Prof. Yusril. Ada pertanyaan di sini dari @pandiaRS2, Prof. Sering terjadi paradoks antara kebebasan dan hukum, di mana kebebasan ini bisa terrealisasi pada hukum yang rasional. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengukur hukum di Indonesia ini masih rasional atau tidak? Tolong dijawab, Prof. Yusril. Ya, dengan dihapuskannya pasal-pasal haza artikelen, sebenarnya penghinaan terhadap presiden itu menjadi rasional. Ya, orang mengkritik ya biasa aja, dan itu tidak dianggap, harus dianggap sebagai satu penghinaan. Dan kecuali misalnya tadi itu mungkin ada gambar babi misalnya, terus presidennya digambar mukanya jadi babi, itu bisa jadi penghinaan menurut budaya masyarakat Indonesia. Tapi di Jepang mungkin tidak. Di Jepang orang dikatain anjing mungkin tidak merasa tersinggung. Bahkan dulu Perdana Menteri Jepang dikonteskan wajahnya dengan anjing. Tapi di sini anjing dan babi bisa menjadi sangat sensitif karena masyarakatnya mayoritas Muslim. Jadi menurut pendapat saya hal-hal seperti itu sebenarnya tidak usah dibiarkan berlarut-larut. Ya kalau ada kebebasan untuk menyatakan satu pendapat, ya kita hormati pendapat itu, dan aparat penegak hukum sebelum mengambil satu tindakan dia harus mengkaji betul-betul hal itu, jangan sampai dia dibumerang. Kalau memang ini bagian daripada kebebasan saya menyatakan pendapat, tidak ada unsur penghinaannya. Nah, kalau seperti itu terjadi, apalagi sampai dibawa ke pengadilan, misalnya didakwa ke pengadilan, dibela oleh sejumlah advokat, orang itu dibebaskan, kan aparat penegak hukum bisa kehilangan muka juga, dan imbas-imbasnya kena presiden juga. Jadi menurut saya sih jangan aparat penegak hukum bertindak berlebihan, apalagi presidennya misalnya tidak merasa tersinggung ataupun terhina dengan segala meme ataupun juga segala mural ataupun grafiti yang dibuat seperti itu. Baik, Prof. Yusril. Jadi memastikan agar objektif masyarakat tetap bisa mengkritik, salurannya bagaimana, Prof? Agar mereka juga tidak merasa dibungkam, apa-apa nanti dikaitkan dengan produk hukum. Seperti apa, Prof? Tapi aturannya masih di koridor yang
cukup baik? Iya, memang ada berbagai macam bentuk ya. Kalau orang menulis di media misalnya, bisa juga dianggap sebagai satu penghinaan, bisa dianggap sebagai satu penistaan, kan ada hak jawabnya. Jadi sebelum pasal-pasal KUHP diberlakukan lebih dulu undang-undang pers ya. Jadi kepada orang yang merasa terhina diberikan kesempatan untuk menggunakan hak jawabnya, dan pers juga harus memuat hak jawab itu secara adil dan proporsional. Jangan kadang-kadang ditulis jadi headline, ketika orang menjawab, jawabnya ditulis di surat pembaca, itu tidak fair juga. Jadi harus proporsional seperti itu. Kalau dia headline, jawabannya juga headline seperti itu. Nah, jadi oleh karena ini adalah ketentuan-ketentuan dalam bidang-bidang yang khusus ya. Untuk di pers ada undang-undang persnya, kalau menggunakan IT ada undang-undang IT-nya, maka ketentuan-ketentuan umum di dalam KUHP itu belakangan baru digunakan. Kita harus menyadari bahwa sebenarnya pidana itu kan satu ultimum remedium. Ya. Jika upaya-upaya hukum lain itu sudah tidak efektif, barulah orang menggunakan pasal-pasal pemidanaan. Jadi jangan sedikit-dikit orang mau dipidanakan, dikit-dikit orang mau dihukum. Suka betul kita nih ngukumin orang ya. Udah penuh penjara, lagi COVID ini segala macam, kok masih juga mau masukin orang ke rumah tahanan dan ke penjara. Jadi menurut saya janganlah kita sedikit-sedikit itu gunakan hukum pidana. Coba diberi kesempatan, ditanya orang itu, Anda membuat apa graffiti atau membuat mural seperti ini, maksud Anda apa? Nah, jadi kan secara subjektif dia juga harus menerangkan apa yang dia maksud. Ya. Walaupun ini secara metodologi ya, bagaimana jadi harmonistik ya, jadi bagaimana kita menafsirkan sesuatu. Ya, tapi barangkali juga tafsiran dari orang yang membuat itu perlu kita dengar juga. Jangan kita pula yang menafsirkan menurut maunya kita. Jadi saya kira objektivitas dalam penegakan hukum sangat penting, dan dengan demikian hukum itu menjadi rasional. Jadi beri kesempatan orang itu untuk mengungkapkan pendapatnya, apa yang dia maksud dengan graffiti atau dengan mural ini, ya, supaya tidak menimbulkan salah tafsir pada masyarakat luas. Dan kalau misalnya memang itu betul-betul di dalamnya itu ada satu penghinaan, ya barulah aparat penegak hukum itu mengambil satu langkah ya, tapi jangan pidana langkahnya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Yusril Iza Mahendra atas penjelasan komprehensifnya. Terima kasih waktunya pada malam ini. Terima kasih Prof. Selamat malam. Ya, sama-sama. Catatan Bang Ali Mukhtar Ngabalin sudah banyak, Maria. Kita dengarkan sesaat lagi Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Tahan dulu, Bang. Hanya di catatan demokrasi, pemirsa.